Muldoko, kita tahu bahwa di akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan berakhir tahun depan, kita lihat jumlah proyek strategis nasional ini terus bertambah ya Pak. Sebetulnya apa sih pertimbangan pemerintah untuk terus menambah proyek strategis nasional? Kita boleh Pak diupdate saat ini jumlahnya sudah berapa dan berapa total nilainya? Ya memang sejak 2016 proyek nasional strategis kita itu 302 ya. Dan yang sudah selesai sampai dengan saat ini itu 139, itu 46,2% ya. Dan ada 163 proyek yang sedang berjalan saat ini. Tetapi dalam perkembangannya sampai dengan 2022 itu terdapat 210 PSN sesuai dengan Permenku nomor 21. Pertanyaannya, kenapa sih bisa itu semakin bertambah ya? Karena begini, dengan status PSN itu setidak-tidaknya ada 3 hal yang bisa lebih mendapatkan kemudahan. Yang pertama bisa mereduksi prosedur ya. Prosedur yang ribet begitu bisa kita reduksi. Terus yang kedua bisa mendapatkan kemudahan dalam penyelesaian urusan tanah ya. Itu. Nah, yang ketiga itu berkaitan dengan fasilitas pembiayaan. Itu. Sebagai contoh begini ya, ada case yang real nyata. Di Tanjung Balai Karimun itu akan mengembangkan pelabuhan runway ya. Itu hanya terhambat oleh 14,7 hektar tanah atau lahan, karena itu lahan masuk lahan konservasi. Sehingga berhenti semua nih, nggak bisa bergerak. Itu saya bekerja itu udah berapa lama itu. Ya, saya juga udah sampaikan kepada Presiden tentang situasi itu. Karena ada aturan, konservasi tidak bisa diapa-apain tuh. Akhirnya ini harus masuk dalam PSN. Sehingga nanti yang 14,7 itu bisa dicarikan lahan penggantinya, begitu. Nah, sebenarnya hal-hal yang seperti itu hambatan itu mesti dihilangkan. Tapi nggak tahu caranya. Maka dengan PSN itulah bisa menjadi salah satu solusi. Sebagai contoh lagi, kemarin kita berbicara tentang negara menyiapkan sejumlah lahan untuk mantan kombatan GAM ya. Setelah gubernur mengajukan, para bupati mengajukan, kita lihat di sini, saya cek sini. Begitu kita arahkan ke Menteri KLHK, dilakukan investigasi ke lapangan, ternyata, waduh ini penuh dengan hambatan nih, lahan yang dimintakan itu. Maka saya juga lapor lagi kepada Presiden, terus kemarin ketemu Menko, ketemu KLHK, ketemu Menteri ATR BPN. Ini harus masukkan kepada PSN. Karena jangan sampai harapan dari teman-teman mantan kombatan itu tidak terrealisasi gara-gara urusan seperti itu. Maka dengan penentuan PSN itulah akhirnya bisa menjadi lebih mudah untuk bisa direalisasikan. Itulah kira-kira berbagai hal ya. Oke, selain konservasi lahan, hambatan lain apa saja sih Pak yang ini cukup bisa menghambat proyek strategis nasional ini untuk segera rampung? Ya itu ada 3 ya. Yang pertama berkaitan dengan perizinan ya. Yang ketiga berkaitan dengan tanah, ketersediaan lahan ya. Itu hal-hal yang selalu muncul di lapangan seperti itu ya. Berikutnya yang paling banyak ditemukan ya Pak? Yang paling banyak ditemukan ya? Yang banyak ditemukan ya. Jadi perizinan lah, penyediaan lahan lah. Yang ketiga itu berkaitan dengan pembiayaan. Maka dengan skema SMI itulah pembiayaan itu bisa menjadi fleksibel begitu. Pak, dengan terus bertambahnya proyek strategis nasional, sebetulnya apa sih indikator ataupun kategori sehingga proyek ini bisa dimasukkan dalam PSN? Ya sebenarnya ada beberapa kategori ya yang itu banyak juga ya menjadi persyaratannya ya. Nanti mungkin akan kita urai lebih detail lagi ya. Tapi ada berbagai aturannya ya. Tapi setidaknya saya juga ingin memberikan gambaran kepada masyarakat ya. Kenapa sih pemerintahan Jokowi saat ini gencar sekali membangun infrastruktur? Itu.
Mungkin masyarakat perlu dipahamkan bahwa di dalam sebuah negara yang akan melakukan investasi atau mengundang investasi seluas-luasnya kepada semua pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, maka minimum ada 3 prasyarat ya bagi para investor yang akan datang ke sebuah negara. Satu, itu negara ini stabil nggak sih? Stabilitasnya gimana? Baik stabilitas politiknya, stabilitas ekonominya, maupun stabilitas keamanannya. Kalau itu tidak dimiliki oleh sebuah negara, maka investasi nggak akan bertumbuh. Pasti. Nah, yang kedua, pasti pertanyaan yang berikutnya adalah, nyaman nggak sih investasi di Indonesia? Banyak gangguan nggak sih? Nah, untuk itulah pemerintah telah melakukan berbagai upaya keras. Satu, di bidang perbaikan regulasi. Melalui Omnibus Law itu sebenarnya regulasi menjadi lebih memberikan kepastian. Ya. Yang kedua, pembenahan besar-besaran tentang bagaimana birokrasi ini dibenahi. Reformasi birokrasi. Agar apa? Agar masyarakat cepat mendapatkan pelayanan, apalagi investasi. Makin lama makin jengkel dia kan begitu. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah, baik melalui memperbanyak mall pelayanan terpadu. Kemarin sudah kita dapatkan lagi di Wapres, mall pelayanan terpadu dirubah menjadi digitalisasi. Sehingga masyarakat tidak harus datang, cukup dengan aplikasi, sudah semuanya perizinan bisa selesai dalam tempo yang cepat. Berikutnya pelayanan yang lain. Presiden telah menekankan perlunya pendekatan Dilan. Apa tuh Pak? Nah, itu. Dilan kayak nama film itu keren banget namanya itu, digitalisasi dalam pelayanan. Itu. Sekarang contoh nih, Presiden punya gagasan untuk UMKM harus terdigitalisasi pada 2024 nanti 30 juta. Sekarang baru 19 juta. Ini kita sedang bekerja keras untuk itu ya, menuju ke sana. Itu. Maka reformasi birokrasi sekarang menjadi hal yang betul-betul dibenahi dengan